Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Gusti Kairunisa dengan NIM 2010400865. Hari ini saya akan menjelaskan tentang analisa kesesuaian materi teladan dalam kurikulum MI pada pelajaran Akidah Akhlak. Konsep dasar kisah teladan dalam Al-Quran. Kisah-kisah dalam Al-Quran memiliki karakteristik yang berbeda dengan kisah atau cerita pada umumnya. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dan mewahyukan Al-Quran kepadamu. Kisah Al-Quran bukanlah kisah yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjelaskan sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Kisah dalam Al-Quran juga memiliki urgensi pada anak, terutama cerita yang bernilai tauhid dan akhlak yang akan mampu mendekatkan anak pada nilai-nilai fitrahnya, serta menumbuhkan kembangkannya secara wajar, pembinaan mental dan spiritual anak. Kisah Al-Quran memiliki maksud dan tujuan yang dapat diambil manfaat oleh umat muslim, khususnya seluruh umat muslim manusia. Al-Quran dapat menjadikan koreksi pendapat pada ahlul kitab, karena banyak ungkapan ahli kitab yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya, juga sebagai petunjuk pribadi yang berakhlak mulia. Kisah teladan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang mulia yang patut diteladani. Keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang berpengaruh dengan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk aspek moral, spiritual, dan etos kerja sosial pada peserta didik yang tindak tanduk sopan santunnya disadari atau tidak akan ditiru oleh mereka. Bahkan, bentuk perkataan, perbuatan, dan tidak tanduknya akan senantiasa tertanam dalam kepribadian peserta didik. Dari salah satu, yaitu sifat-sifat Rasulullah yang dapat diteladani adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Nabi Muhammad dikenal sangat jujur. Yang kedua, Nabi Muhammad mendapatkan gelar alamin. Yang ketiga, Nabi Muhammad gemar bersedekah. Yang keempat, Nabi Muhammad sangat penyabar dan penyayang. Yang kelima, Nabi Muhammad hidup sederhana. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad menyayangi pengemis Yahudi. Yang selanjutnya ada deskripsi dan ruang lingkup kisah teladan Nabi Muhammad SAW di buku kelas 1. Pada buku kelas 1 MI, materi kisah teladan terdapat pada bab 6 yang membahas mengenai materi sifat-sifat mulia Nabi Muhammad SAW yang meliputi sifat jujur, sifat dermawan, sifat penyayang, sifat sabar, dan juga sifat sederhana. Pada awal pembahasan yaitu membahas tentang Nabi Muhammad SAW yang mempunyai sifat jujur. Yang kedua dilanjut dengan memperkenalkan pada sifat dermawannya, lalu bagaimana dia bisa mendapatkan gelar alamin. Setelah itu membahas Nabi Muhammad yang gemar bersedekah, dan yang selanjutnya adalah menjelaskan tentang bagaimana kesabaran Nabi Muhammad. Kesesuaian materi kisah teladan. Berdasarkan deskripsi ruang lingkup di atas yang ada pada artikel, materi kisah teladan Nabi Muhammad SAW di buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 dengan kurikulum MI 2013 sudah sesuai, di mana peneliti ini menggunakan buku Akidah Akhlak Madrasah Ibtidaiyah kelas 1 tahun penerbit 2020 yang membahas untuk kisah teladan Nabi Muhammad SAW dengan mencakup sifat mulia Nabi Muhammad SAW seperti sifat jujur, dermawan, penyayang, sabar, dan juga sederhana. Lalu pada keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019, di dalamnya memuat tentang ruang lingkup materi aspek kisah teladan. Hal tersebut sudah terdapat pada buku Akidah Akhlak kelas 1 jenjang Madrasah Ibtidaiyah.
Lalu ada korelasi ruang lingkup dengan KD dan SKL. Menurut KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan bahasa Arab, pengembangan buku teks bahasa Arab materi pelajaran pada madrasah khususnya materi akidah akhlak kelas 1 semester 1 diarahkan untuk tidak sekedar membekali pemahaman keagamaan yang komprehensif dan modern, namun juga memandu proses internalisasi nilai keagamaan pada peserta didik. Buku mata pelajaran PAI dan bahasa Arab terkhususnya buku Akidah Akhlak kelas 1 semester 1 ini diharapkan mampu untuk menjadi acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang selanjutnya mampu ditransformasikan pada kehidupan sosial masyarakat dalam konteks berbangsa dan bernegara. Dalam keadaan ini, dalam materi keteladanan Nabi Muhammad SAW, hal ini dapat terpenuhi karena dalam materi ini mengajarkan tentang bagaimana kita bisa mempunyai pembekalan agama yang memandu proses berpikir, bersikap, dan harus jujur, adil, penyayang, dermawan, dan juga sederhana yang diharapkan akan menjadi acuan untuk kita bertindak dalam situasi hal sehari-hari. Lalu dalam korelasinya menurut KD dan SKL, materi pada buku ini sudah sangat sesuai dengan penjabaran KD, KI, dan SKL yang ada di buku bisa dipenuhi dengan materi yang tersedia. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya jelaskan pada materi analisa kesesuaian materi keteladanan dalam kurikulum MI pada pembelajaran akidah akhlak ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.